Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dian Budiang Nusa NIM 060 dan Wardana Agus Nasution NIM 018. Adapun dosen pengampu kami yaitu Bapak Maulis Tahir sebagai dosen pengampu mata kuliah Administrasi Jaringan Komputer. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang Wi-Fi Generation. Apa sih Wi-Fi itu? Yap, benar sekali. Wi-Fi adalah kepanjangan dari Wireless Fidelity, yaitu teknologi nirkabel yang memanfaatkan gelombang radio sebagai penghubung perangkat-perangkat untuk dapat saling bertukar informasi. Nah, pada sejarahnya, teknologi Wi-Fi mengalami perkembangan yang cukup panjang loh. Pada tahun 1971, Wi-Fi dikembangkan oleh Aloha System untuk memanfaatkan UHF frekuensi dalam berkomunikasi. Hingga pada tahun 1991, perusahaan NCR Corporation dengan AT&T mempopulerkan teknologi standar protokol 802.11 untuk digunakan di mesin kasir untuk pertama kalinya loh. Hingga pada saat ini, teknologi Wi-Fi digunakan di banyak perangkat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti handphone, laptop, televisi, printer, digital kamera, game konsol, dan sebagainya. Lalu, bagaimana sih cara kerja Wi-Fi? Sederhananya seperti ini. Kita ambil contoh, misal sebuah laptop akan mengakses ke internet. Nah, laptop tersebut akan menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan ditransmisikan melalui antena ke perangkat Wi-Fi. Perangkat Wi-Fi tersebut bisa berupa router atau access point. Lalu, perangkat Wi-Fi menerima melalui antena dan menerjemahkan ke data kembali untuk dikirimkan ke perangkat modem. Dan yang terakhir, dari perangkat modem itu akan diteruskan lagi ke internet, sehingga laptop tersebut jadi dapat mengakses ke internet. Nah, teman-teman, komunikasi transmisi tersebut itu menggunakan teknologi standar 802.11 namanya. Tapi ngomong-ngomong tentang 802.11 nih, teman-teman tahu tidak apa sih itu? Yap, 802.11 adalah standar teknologi yang ditetapkan oleh IEEE. Jadi, 802.11 adalah standar teknologi atau yang kita kenal dengan istilah penyebutan generasi Wi-Fi. Adapun generasi Wi-Fi atau standar teknologi yang telah ditetapkan oleh IEEE yang telah berkembang sejauh ini adalah pertama ada 802.11b atau yang kita kenal dengan Wi-Fi generasi 1, Wi-Fi 1. Kedua ada 802.11a atau yang kita kenal dengan generasi Wi-Fi 2. Yang ketiga ada 802.11g atau yang kita kenal dengan Wi-Fi 3, Wi-Fi generasi 3. Keempat ada 802.11n atau yang kita kenal dengan Wi-Fi 4, Wi-Fi generasi 4. Kelima ada 802.11ac atau Wi-Fi 5, Wi-Fi generasi 5. Dan yang keenam ada 802.11ax atau yang kita kenal dengan Wi-Fi 6, Wi-Fi generasi 6. Itulah standar yang telah ditetapkan IEEE yang telah berkembang sejauh ini. Mari kita bahas satu persatu. 802.11b Wi-Fi 1. Wi-Fi ini adalah Wi-Fi generasi pertama dari standar Wi-Fi yang populer digunakan pada eranya. IEEE menciptakan standar lanjutan yang dinamakan 802.11b ini pada tahun 1999 mendukung bandwidth mencapai 11 Mbps. Pada generasi ini masih bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Vendor perangkat elektronik pada umumnya lebih memilih menggunakan frekuensi ini dikarenakan dapat menekan biaya produksi. Seperti yang kita ketahui, frekuensi 2,4 GHz merupakan frekuensi radio yang tidak diatur sehingga dapat menimbulkan gangguan dari perangkat elektronik lainnya seperti microwave, televisi, dan perangkat lainnya yang menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Namun, hal tersebut dapat dihindari dengan mengatur jarak antar perangkat elektronik sehingga tidak menimbulkan gangguan atau interferensi. Selanjutnya, 802.11a Wi-Fi 2. Wi-Fi ini adalah Wi-Fi generasi kedua dari standar Wi-Fi IEEE yang telah ditetapkan. Saat standar 802.11b sedang dikembangkan, IEEE membuat ekstensi untuk standar 802.11 yang dinamakan 802.11a ini. Standar ini diciptakan pada saat yang bersamaan dengan standar 802.11b atau Wi-Fi 1. Standar ini sudah mendukung bandwidth data mencapai 54 Mbps dan menggunakan frekuensi 5 GHz. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin pendek jangkauan sinyalnya. Teknologi ini memiliki kekurangan jangkauan yang tidak terlalu jauh dan tidak bisa menembus dinding. Dikarenakan berjalan pada frekuensi yang berbeda dengan standar 802.11b, kedua teknologi ini tidak kompatibel satu sama lain. Beberapa vendor menawarkan perangkat jaringan hybrid 802.11a atau B. Namun, perangkat tersebut hanya dapat menjalankan satu standar pada satu waktu saja.
Ketiga, 802.11g Wi-Fi 3. Wi-Fi ini adalah Wi-Fi generasi ketiga dari standar Wi-Fi yang telah ditetapkan. Standar ini diciptakan pada tahun 2002 dengan menggabungkan kelebihan masing-masing standar, yaitu 802.11a dan 802.11b sebelumnya. Standar ini mendukung bandwidth mencapai 54 MB per second dan menggunakan frekuensi 2,4 GHz yang berarti memiliki jangkauan sinyal yang luas. Perangkat dengan network adapter yang mengadopsi standar ini juga kompatibel dengan standar 802.11b, begitu juga sebaliknya. Yang keempat adalah 802.11n, Wi-Fi 4. Wi-Fi ini merupakan generasi keempat dari standar Wi-Fi yang telah ditetapkan. Standar 802.11n ini sering dikenal dengan sebutan wireless N, diciptakan untuk memperbaiki standar yang sebelumnya, yaitu 802.11g dalam hal jumlah bandwidth yang didukung dengan memanfaatkan beberapa sinyal wireless dan antena, disebut dengan teknologi MIMO, Multiple in Multiple Out. IEEE meresmikan standar ini pada tahun 2009 dengan spesifikasi menyediakan bandwidth sampai dengan 300 MB per second. Standar ini juga menawarkan jangkauan sinyal yang lebih baik dibandingkan dengan standar wireless yang sebelumnya, serta memiliki kompatibilitas dengan perangkat yang memiliki standar 802.11b atau G. Standar wireless ini beroperasi dua frekuensi, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Yang kelima, Wi-Fi 5 atau 802.11ac. Wi-Fi ini merupakan generasi kelima dari standar Wi-Fi yang telah ditetapkan. Generasi Wi-Fi ini merupakan pengembangan dari generasi sebelumnya, yaitu 802.11n atau Wi-Fi 4 yang memungkinkan dengan fitur MU-MIMO dan dual band, sehingga perangkat yang terkoneksi dalam waktu yang bersamaan lebih banyak dan sudah disupport dual band radio dengan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Wi-Fi 802.11ac ini memiliki jangkauan yang lebih jauh serta memiliki kecepatan hingga 1300 MB per second pada frekuensi 5 GHz ditambah 450 MB per second pada frekuensi 2,4 GHz. Terakhir, 802.11ax atau Wi-Fi 6 merupakan generation Wi-Fi yang telah dirilis dan dikembangkan sejauh ini, yaitu pada tahun 2019 hingga sekarang. Wi-Fi ini memungkinkan penerapan dual band radio, MIMO, serta antena yang lebih banyak, hingga 8x8 antena. Sehingga perangkat yang bisa terkoneksi dengan Wi-Fi ini jauh lebih banyak. Kecepatan Wi-Fi ini 4 kali lebih cepat dari yang sebelumnya, yaitu Wi-Fi 5, hingga 3,5 GB per second. Untuk Wi-Fi generasi ke-6 ini masih belum banyak perangkat atau akses point untuk mengadopsi teknologi yang ada pada generasi Wi-Fi. Itulah standar Wi-Fi atau generation Wi-Fi yang telah dirilis dan dikembangkan sejauh ini, teman-teman. Yaitu pertama ada 802.11b dan 802.11a tahun 99, 802.11g tahun 2003, 8011n tahun 2009, 802.11ac tahun 2014, dan 802.11ax tahun 2019. Oh iya teman-teman, kabarnya nih akan berkembang lagi, yaitu Wi-Fi 7. Menarik ya, kabarnya nih dari berbagai sumber dan telah spoiler tentang Wi-Fi 7 itu akan dirilis tahun 2023 loh. Dan kabarnya juga menyebutkan bahwa Wi-Fi 7 ini akan support di berbagai perangkat, khususnya untuk program AI atau Artificial Intelligence seperti Smart Home, Smart City, dan sebagainya dengan frekuensi 2,4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz. Selain itu, data rate-nya itu mencapai 40 GB per second, lebih baik dari yang sebelumnya, Wi-Fi 6. Lebih tinggi kan? Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.